Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, anak-anak siswa dan siswi kelas 4, kita bertemu kembali ya. Hari ini hari Rabu. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran akidah akhlaknya. Silahkan disiapkan buku akidahnya dan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 2 yang tentang adab ketika sakit ya. Halaman 59. Ya, silakan adik-adik siswa dan siswi membuka bukunya ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bagaimana kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa nak? Tentang khianat. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang adab ketika sakit ya, bahwa jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian mengetahui ya tentang adab ketika sakit ya, dan kalian bisa ya mempraktekkannya ketika kalian mengalami musibah, yaitu sakit ya, karena manusia tidak akan pernah terlepas dari apa nak? Dari musibah ya. Musibah adalah bencana atau malapetaka yang menimpa manusia. Ya, terkadang musibah ini membawa kerugian ya, jiwa, raga maupun harta benda kita. Ya, jadi manusia tidak akan pernah terlepas dari musibah ya. Yang mana ya terkadang musibahnya itu membawa kerugian jiwa ya. Badan kita ketika sakit pasti apa? Akan lemas ya, atau yang lainnya, atau maupun harta benda kita ya. Orang yang tidak beriman atau lemah imannya, maka dia akan bersedih hati dan berputus asa ya ketika mengalami apa? Musibah ya. Orang yang tidak beriman ya, dia akan bersedih dan berputus asa. Akan tetapi orang yang imannya kuat, dia akan mengatakan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpa dirinya. Maka ketika kita mengalami musibah, ingat ya, ini berarti itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk musibah adalah sakit ya. Semua orang pasti pernah merasakan sakit, baik itu yang ringan ataupun yang berat ya. Adik-adik siswa, perhatikan ya, kalian pasti pernah mengalami sakit, baik itu yang ringan ataupun yang berat. Dan apakah kita mengetahui adab-adabnya ketika sakit? Ya, maka kita akan pelajari sekarang ya tentang adab ketika sakit ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dalam sakit kita. Maka kita harus bisa menjaga adab-adab ketika sedang sakit ya. Nah, apa di antara adabnya? Di antara adab ketika sakit yaitu yang pertama, sakit haruslah dihadapi dengan sabar ya. Jadi ketika kita mengalami sakit ya, baik itu yang ringan ataupun yang berat, maka kita tetap bersabar ya. Kemudian yang kedua apa? Yakin bahwa Allah sedang menguji keimananmu ya. Kita yakini bahwa sakit yang menimpa kita ini ya, bahwa Allah sedang menguji keimanan kita. Apakah kita bersabar atau berputus asa atau mengeluh ya. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu mengeluh ya. Jadi ketika kita mengalami musibah, yaitu berupa sakit, maka kita jangan mengeluh
Kemudian yang keempat, teruskan memanjat doa agar kamu diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini ya. Jadi ketika sakit ya kita bersabar ya, yakin bahwa Allah sedang menguji keimanan kita, jangan mengeluh, dan terus kita meminta doa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengalami untuk menghadapi sakitnya ini ya. Jadi terus berdoa meminta kekuatan ya untuk menghadapi cobaan ini ya, atau sakit ini. Kemudian yang kelima, membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa doanya? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama ya. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah ujian ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, dan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit atau apapun setelahnya ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi ketika kita sakit ya, mintalah ya membaca doa ini ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Nah, kemudian yang keenam, tidak berputus asa ya, dan yang ketujuh, berusaha sembuh dengan berobat kepada ahlinya seperti dokter ya. Kita berobat ya, tetapi yang menyembuhkan yang menyembuhkan sakit kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dokter ataupun karena minum obat. Itu hanya hanya perantara saja. Tetap yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah diantara adab ketika sakit yang harus kita jaga agar agar sakit kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini ya, tentang menyebutkan diantara beberapa adab ketika sakit ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini tidak ada tugas, cukup didengarkan dan dipahami apa yang telah Bapak sampaikan dan juga kalian bisa mempraktekannya nanti. Misalnya kalian mendapatkan musibah sakit ya, maka kalian harus bisa menjaga adab-adabnya. Bahwa cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.